Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas tandur dan bahan bakar. Bertemu kembali dengan saya, Ahmad Ardian Korda. Pada hari ini kita akan membahas mengenai instalasi refraktori. Semoga materi ini dapat Anda ikuti dengan baik. Selamat mengikuti. Nah, setelah jumlah air dan adukan tepat, maka castable dari refraktori tersebut siap dicor. Dan kemudian dilanjutkan dengan proses curing untuk mengurangi kandungan air. Jadi selama proses curing ini maka perlu untuk menyemprotkan air atau menempatkan sak basah ya. Sak basah berupa kertas basah bekas semen dari refraktori monolitik tersebut pada permukaan refraktori yang telah dicor selama 24 jam. Nah, setelah proses curing ini selesai baru kemudian dilanjutkan dengan proses drying. Proses curing dimulai saat air ditambahkan ke castable dan mulai bereaksi dengan semen atau campuran monolitik refraktori dan air. Nah, prosesnya itu berakhir ketika bahannya menjadi keras dan telah mencapai set ya atau tahap pengerasan terakhirnya. Perilaku curing sendiri dipengaruhi secara langsung oleh suhu lingkungan dan suhu pengecorannya. Kisaran suhu curing yang ideal adalah antara 21 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Nah, curing yang dilakukan di bawah temperatur 21 pada suhu yang rendah tersebut dapat menghasilkan efek yang negatif. Seperti misalnya kekuatan yang lebih rendah, kemudian permeabilitas yang lebih rendah juga, dan juga waktu curing yang kemudian menjadi lebih lama. Sebaliknya, kalau kondisinya terlalu panas, tentu dapat menyebabkan material mengering atau mengalami setting terlalu cepat, mengakibatkan densifikasi atau pemadatan yang buruk, atau bahkan menyebabkan material tidak dapat ditempatkan pada tempatnya karena sudah terlalu keras. Mungkin Anda pernah melihat bagaimana tukang bangunan ataupun perbaikan jalan tol yang menggunakan bahan semen, di mana setelah diaplikasikan hasil coran yang perlahan mengeras tersebut dipertahankan kondisi bagian luarnya agar tidak terlalu cepat mengering karena panas misalnya, dibandingkan bagian dalam. Ini dilakukan agar tidak terjadi keretakan. Diharapkan proses setting bagian luar dan bagian dalam terjadi secara seragam. Setelah curing selesai, maka dilanjutkan dengan drying atau proses pengeringan. Nah, antara curing dan drying ini berbeda ya. Kalau curing adalah proses untuk menjaga bahan refraktori agar tetap basah atau lingkungan sekitarnya tetap lembab, misal hingga 24 jam sebelum menerapkan panas untuk drying. Nah, setelah curing, maka masih terdapat dua jenis air yang tersisa yaitu physical water dan chemical water, ya, air fisik dan air kimia. Kedua jenis air ini harus dihilangkan sebelum refraktori digunakan. Nah, yang disebut sebagai air fisik adalah air yang memungkinkan castable tersebut mengalir dan juga disebut sebagai air bebas atau air tak terikat karena berada di pori castable dan tidak terikat oleh fasa hidrat. Air fisik terkadang disebut juga sebagai air mekanis, sementara air kimiawi adalah air yang bergabung secara kimiawi yang terikat dalam berbagai fasa hidrat dari semen refraktori. Nah, drying atau pengeringan juga disebut sebagai back out atau pemanggangan. Ini adalah proses untuk mengeluarkan air fisik tadi, yaitu air yang ditambahkan selama proses pencampuran, mixing, dan air kimiawi yang tadi awalnya ditambahkan dalam pada pabrikan ya, dari refraktori tersebut. Nah, air fisik diubah menjadi uap dan kemudian dipaksa keluar dari refraktori oleh panas dari proses drying tersebut. Nah, untuk mencegah retak pada saat pemanasan untuk pengeringan, maka suhu harus dinaikkan dengan hati-hati
dan secukupnya. Secara khusus, memanaskan semen castable ini memerlukan banyak perhatian karena strukturnya cukup padat, ya. Castable itu cukup padat. Retak akibat ledakan misalnya, selama pemanasan juga mungkin terjadi. Ya tentunya ketika air berubah menjadi uap air, ya air berubah menjadi uap, tentu terjadi pemuaian volume dan ini volumenya meningkat kira-kira hingga 1.600 kali. Nah, peningkatan volume ini menyebabkan tekanan tinggi di dalam lapisan atau lining dari castable refractory tersebut. Pada setiap temperatur kritis, terdapat potensi tinggi tentunya untuk menimbulkan tekanan internal yang dapat melebihi kekuatan dari castable refractory dan dapat menyebabkan material dari refractory tersebut mengalami spall atau rontok atau pecah. Air fisik dan air kimia yang dilepaskan pada suhu kritis tertentu selama pengeringan atau drying adalah pertama, penghilangan dari air bebas atau air mekanis ya atau air fisik tadi, yaitu pada temperatur 100 derajat Celcius. Lalu kemudian dilanjutkan dengan dehidrasi dari fasa-fasa semen utama. Nah, pada beberapa sumber disebutkan terjadi tahapnya pada misalnya temperatur 227, kemudian 277, dan kemudian terakhir di 549 derajat Celcius. Nah, schedule dari pemanasan juga perlu mendapat perhatian yang penting. Schedule pemanasan dapat saja tergantung dari produk refraktori tersebut. Setiap produk tentunya telah melampirkan schedule yang disarankan sesuai dengan refraktori yang ditawarkan. Sebagai contoh misalnya pemanasan hingga 250 derajat Celcius dengan laju pemanasan 25 derajat Celcius per jam. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan firing, ya, firing. Misalnya dengan laju pemanasan 50 derajat Celcius per jam. Nah, selama proses drying, kemudian firing, dan kemudian hingga digunakan pada temperatur yang lebih tinggi, maka akan terjadi proses penguapan dan dekomposisi, sehingga temperatur yang cukup tinggi. Jadi proses dekomposisi hingga temperatur yang cukup tinggi pada saat pemakaian, misalnya hingga pada temperatur 1000 derajat Celcius. Sebagai contoh perubahan bahan saat firing, di sini sebagai contoh grup hidroksil dan rantai hidroksida inorganik dan organik akan menjadi H2O pada selang temperatur 500 hingga 700 derajat Celcius. Kemudian karbonat, nitrat, binder, dan lain sebagainya ini akan menjadi karbon dioksida dan juga NOx pada selang temperatur antara 1000 hingga 1100 derajat Celcius. Sementara senyawa-senyawa sulfur seperti aditif dan juga pengotor lainnya yang ada pada refraktori ini akan menjadi SO2 pada selang temperatur antara 1000 hingga 1400 derajat Celcius. Nah, Anda bisa lihat di sini ini berikut ini adalah contoh dari heating curve dalam instalasi refraktori. Ini schedule-nya. Kita lihat dari mulai temperatur kamar, kemudian dinaikkan hingga temperatur 100 derajat Celcius yang memerlukan waktu 4 jam. Ini sebagai contoh saja ya. Jadi tentunya dalam kasus ini dimulai setelah curing selesai. Lalu kemudian dilakukan proses drying. Nah, kita bisa lihat di sini terjadi peningkatan temperatur dengan laju pemanasan tertentu ya. Sebagai contoh lalu kemudian ditahan katakanlah pada temperatur sekitar di atas 100 derajat Celcius, ditahan hingga sekitar 24 jam atau 1 hari, dan kemudian naik lagi, ditahan lagi, naik lagi, ditahan lagi. Kita bisa lihat total daripada rangkaian schedule pemanasan dari mulai drying hingga firing misalnya di sini mencapai 96 jam. Nah, semua ini dilakukan agar tentunya kita memperoleh refractory castable yang kuat dan tentunya mencegah terjadinya retak atau juga spalling.